Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang filsafat pendidikan Islam. Wah, bagaimanakah itu? Mari simak video ini sampai selesai. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Mau tidak mau, filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Yang pertama ada ontologi pendidikan yang mengupas tentang hakikat pendidikan. Ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Yang kedua ada epistemologi pendidikan, yang membahas tentang asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga ada aksiologi pendidikan, mengkaji tentang nilai guna dari pendidikan. Aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Aliran yang pertama yaitu aliran konservatif atau Al-Muhafiz, dengan tokoh utamanya adalah Al-Ghazali. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan. Kesimpulannya bahwa pemikiran utama aliran konservatif ialah ilmu al-hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat sekarang yang bisa membawa manfaat di akhirat. Yang kedua ada aliran religius rasional atau al-dini al-aqlani, dengan tokoh utamanya yaitu Ikhwan al-Sofa, menganggap bahwa semua disiplin ilmu adalah penting. Mereka lebih luas dalam merumuskan ilmu pengetahuan, dan indera adalah sumber utama ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah aliran pragmatis atau al-Zari'i. Tokoh aliran ini adalah Ibnu Khaldun. Menurutnya, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian duniawi dan ukhrawi. Keduanya harus memberikan keuntungan. Yang pertama ada Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut beliau pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu, dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua ada pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan yang berpijak pada konsep dan pendekatan filosofi empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada pemikiran Hasyim al-Asy'ari. Dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada etika dalam pendidikan, meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Dalam hal ini banyak dipengaruhi dengan keahliannya pada bidang hadis dan pemikirannya dalam bidang tasawuf dan fikih yang sejalan dengan teologi al-Asy'ari dan al-Maturidi. Juga searah dengan pemikiran Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani. Kemudian yang keempat adalah Syekh Al-Zarnuji. Pendidikan Islam menurut pandangan Syekh Al-Zarnuji dapat
Petakan menurut komponen pendidikan, yaitu berdasarkan tujuan pendidikan, guru sebagai pendidik, murid sebagai terdidik, serta media dan metode pendidikan. Tujuan pendidikan dalam hal ini yaitu harus berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada pandangan Abdullah Nasih Ulun dalam kitab Tarbiyah Aulad fil Islam adalah pendidikan harus memperhatikan 4 hal, yaitu pendidikan akidah, pendidikan akhlak, pendidikan akal, dan pendidikan sosial. Filsafat idealisme memiliki ciri khas yaitu memandang bahwa realitas yang sesungguhnya adalah kehidupan. Ini adalah ide-ide, akal pikiran, intinya bukan benda atau material. Karena benda atau material hakikatnya berasal dari ide-ide. Berikutnya ada realisme, ciri khususnya yaitu berpendapat bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata, real, bukan hanya bayangan. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Realisme bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum alam. Berikutnya ada filsafat materialisme yang memiliki ciri khusus ialah memegang paham filsafat yang berpusat pada materi. Materi yang dimaksud pada aliran ini bukanlah harta, tetapi segala sesuatu yang berwujud dan dapat ditangkap jelas oleh panca indera. Kemudian ada filsafat pendidikan pragmatisme yang memiliki ciri yaitu memusatkan perhatiannya pada hal-hal dalam jangkauan panca indera manusia. Analisis dan kontribusi pragmatisme terhadap pendidikan tampaklah dalam implikasinya yaitu pada tujuan pendidikan, memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Berikutnya ada filsafat pendidikan eksistensialisme yang memiliki ciri khusus yaitu aliran filsafat pendidikan ini memiliki suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah suatu eksistensi dari manusia itu sendiri. Itu karena manusia akan memiliki sebuah esensi jika mereka lebih dulu eksis dalam dunia nyata dan esensinya akan muncul ketika ia sudah meninggal. Kemudian ada filsafat pendidikan progresivisme yang merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan dalam pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Berikutnya ada filsafat pendidikan perennialisme. Aliran perennialisme ini memiliki ciri khas yaitu perennialisme mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan dan prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Kemudian, filsafat pendidikan esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum muda. Merdeka belajar artinya unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru, dan muridnya punya kebebasan. Nah, kebebasannya yaitu kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Menurut Nadiem, kata merdeka belajar paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini.
Sebab dalam merdeka belajar terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajarannya.